Dari mulai dia menjadi mukimat pertama kali, terus balik ke Muhibin, kemudian kembali lagi jadi mukimat, dengan hebohnya pemberitaan tentang meninggalnya Tengku Qori. Mudah-mudahan Allah mengampuni dia ya. Banyak yang tidak percaya dengan berita ini, dengan sumpah serapahnya dia, yang jelas banyak membuat orang sakit hati. Oke? Meninggalnya seseorang yang kita tahu bisa dijadikan cermin untuk kita yang masih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam silaturahmi, salam jumpa lagi di channel Logika AJR. Beda pendapat, boleh ralat, jangan debat. Saya sebetulnya sudah tidak mau membahas soal Tengku Qori lagi ya. Dan saya memang dari semenjak munculnya Qori di dunia pernasaban, dari mulai dia menjadi mukimat pertama kali, terus balik ke Muhibin, kemudian kembali lagi jadi mukimat, tidak pernah saya membahas atau membuat konten tentang Qori ini, karena saya tidak tertarik membahas dia. Setidaknya saya sedikit pahamlah karakter model seperti dia ini, apa yang dia cari, kira-kira apa gitu ya, kita bisa tebaklah. Makanya saya tidak pernah tertarik membuat konten soal dia. Hanya ada satu, itu pun video short, bisa dicari lah. Yang kedua kemarin berita meninggalnya dia. Ini yang ketiga. Yang ketiga ini pun poinnya bukan tentang Qorinya gitu, bukan membahas tentang Qorinya gitu. Oke, dengan hebohnya pemberitaan tentang meninggalnya Tengku Qori, mudah-mudahan Allah mengampuni dia ya. Banyak yang tidak percaya dengan berita ini, dan menurut saya itu wajar-wajar aja, karena kita tahu bagaimana sepak terjangnya Qori di dalam konten-kontennya. Dengan sumpah serapahnya dia, yang jelas banyak membuat orang sakit hati. Oke? Bukan hanya penonton aja yang nggak percaya. Konten kreator pun yang sering membahas Qori tidak percaya. Misalnya ini ya, yang nerima kabar Qori meninggal nih ya, ini analisa gue dari video-videonya Qori dan foto-fotonya yang beredar. Videonya terlalu pendek, tangisannya terlalu dibuat-buat, dan video yang beredar cuma satu itu, yang lain yang beredar cuma foto-foto. Terus kalian mau minta gue percaya kalau Qori meninggal? Gue nggak percaya, nggak percaya. Buat kalian yang nggak percaya silakan ya, gue nggak mau kegocek. Kalau cuma foto-foto, banyak yang bisa setting, muka pucat dandan bisa, bahkan mau jadi hantu aja bisa sekarang dandan. Jadi be aja, nggak usah terlalu ditangkepin. Qori meninggal ya meninggal aja, enggak ya enggak aja gitu. Soalnya dengan dia umpamanya nih ya, umpamanya dia modus meninggal, bisa jadi itu modus dia untuk mungkin lari atau menghindari hutang, atau mungkin dia punya skenario pura-pura mati suri. Terus gimana? Oh nggak alam. Cuman buat gue, suudzon nama Qori buat gue wajib. ya nggak apa-apa sih Be, wajar-wajar aja Be. Kalau misalnya Babe nggak percaya, karena kan ya kita tahulah sepak terjangnya Qori ya seperti apa. Bahkan sampai ada yang membuat video pakai AI sepertinya ya, seperti ini. Anjir, saya belum mati, ini hanya prank. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi saya bilang wajar kalau ada yang tidak percaya dengan meninggalnya Qori ini ya, karena masa hidupnya dia yang secara tidak langsung pernah ngeprank terkait pembahasan nasab Ba'alawi. Dia sendiri yang bilang, mencela-mencelanya dia tuh, yang awalnya mukimat kemudian menjadi muhibin, lalu kembali lagi menjadi mukimat, dan akhirnya kita tahu apa yang dia cari dengan mencela-mencelanya dia. Ya, jadi pembelajaran buat yang masih hidup lah ya. Meninggalnya seseorang yang kita tahu bisa dijadikan cermin untuk kita yang masih hidup. Untuk Tengku Qori, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.